Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa 'azzim ala sayyidina wa habibina وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد. Para alim ulama, para habaib, para kiai, para sesepuh, para ajengan, para tokoh masyarakat, wabil khusus hadir di tengah-tengah kita adalah muhtaramul mukarram al-habib Bagir bin Syahab. Begitu pula semuanya para habaib, para kiai yang tidak saya sebutkan satu persatu, dan tidak lupa pula segenap keluarga besar Majelis Wulidal Habib sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita doakan mudah-mudahan guru kita, para habaib kita, para ulama kita, para asatid kita, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya, amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada kesempatan kali ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya, amin ya rabbal. Ibail kiram, alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul. Tidak lain dan tidak bukan yang mengumpulkan kita di tempat ini untuk merayakan Maulid Nabi adalah rasa cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saudara, cinta kalau sudah berkaitan dengan Nabi maka bukan sekedar cinta, saudara. Cinta kalau sudah berkaitan dengan Nabi, fahuwa syartu kamalil iman, maka cinta tersebut merupakan syarat kesempurnaan iman. Makanya dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang di antara kalian, ay imanan kamilan, iman yang sempurna, hatta akuna, sampai aku, kata Nabi, ahabba ilaihi, lebih dicintai, min waladihi, dari anaknya sendiri, wa walidihi, dari orang tuanya sendiri, dari pasangannya sendiri, dari kerabatnya sendiri, wan nasi ajma'in, dan dari semua manusia. Saudara, selama masih ada yang kita cintai melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berarti iman kita belum sempurna, saudara. Bahkan diri sendiri, tabiat manusia itu akan cinta dirinya melebihi apapun, itu manusia. Makanya manusia akan mendahului dirinya dari apapun, saudara. Tapi kalau sudah berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini kalau disebutin nama Nabi sepi-sepi aja. Setahu saya orang Bandung senang sholawat, betul? Betul? Hati-hati kalau disebutkan nama Nabi, lisannya selalu refleks, langsung bergemuruh menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung bersolawat. Insyaallah itu tanda besok di akhirat akan dikumpulkan bersama Rasulullah. Tapi kalau disebutin nama Nabi, diam aja,
lemes, kaku lisannya, nggak refleks sama sekali sholawat, hati-hati. Jangan-jangan itu tanda besok di akhirat akan jauh dari Rasulullah SAW. Makanya biasakan lisan kita bergetar, refleks, bergemuruh setiap disebutkan nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min nafsihi. Tidak beriman seseorang di antara kalian dengan iman yang sempurna sampai aku lebih dicintai dari dirinya sendiri, saudara. Artinya kalau ada orang yang masih mencintai dirinya melebihi cintanya ke Nabi, maka imannya belum sempurna, ibadallah. Bahkan gak sampai di situ. Ini urusan cinta, urusan hati, saudara. Cuma urusan hati. Tapi kalau kita mencintai sesuatu melebihi Allah dan Rasulnya, Allah marah, Allah murka. Saya bukan mengada-ngada. Apa yang saya sampaikan ini adalah firman Allah dalam Al-Quran surat At-Taubah. Faqala ta'ala, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin. Sallu ala Nabi Muhammad. Kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, Qul, katakan wahai Muhammad, ini urusan cinta, ini urusan hati. Tapi Allah sampai memberikan ultimatum, hati-hati, walaupun cuma urusan hati tapi gak main-main. Kata Allah, Qul, katakan wahai Muhammad kepada umatku, umatmu, in kana aba'ukum, kalau orang-orang tua kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, pasangan-pasangan kalian, keluarga kalian, harta kalian, rumah kalian, perdagangan kalian, kata Allah, kalau itu semua lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya, fatarabbasu, maka kata Allah, tunggu hatta ya'ti Allah bi amrih, sampai Allah menurunkan azabnya, saudara. Ini Al-Quran, bukan saya yang ngomong. Padahal cuma urusan cinta. Tapi coba-coba ada yang lebih besar dari Allah dan Rasulnya di hati seseorang. Allah marah, Allah murka. Bahkan di lanjutan ayatnya apa kata Allah Ta'ala? Wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Allah gak ngasih hidayah buat orang-orang fasik. Setelah bicara soal orang-orang yang mencintai sesuatu melebihi Allah dan Rasulnya, Allah mengatakan Allah gak ngasih hidayah orang fasik. Kata Imam Qadhi Iyad dalam kitabnya Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa, bahwasanya dari ayat ini bisa dipahami seseorang yang mencintai sesuatu melebihi Allah dan Rasulnya, maka orang tersebut masuk kategori orang fasik, saudara. Bayangkan selama ini kita tahunya fasik mabok, fasik judi, fasik zina, fasik itu mencuri, fasik itu saudara narkoba. Ya, itu semua fasik. Tapi fasik bukan itu semua, bukan hanya itu, saudara. Fasik bukan hanya itu. Allah Ta'ala dalam Al-Quran mengatakan mencintai sesuatu melebihi Allah, melebihi Rasulullah, fasik. Na'udzubillah min. Sadaya anak parantos ngartos. Alhamdulillah. Kalau begitu jawab yang kompak. Orang Bandung semuanya jawab yang kompak. Siap cinta kepada Allah. Orang Kemangat siap cinta kepada Allah. Siap cinta kepada Rasulullah, siap meletakkan Allah dan Rasul di atas segala-galanya, siap mencintai Allah dan Rasul melebihi segala-galanya. Takbir. Sallu ala Nabi. Mungkin ada yang ngomong, Habib, itu teori aja itu, prakteknya mana ada orang cinta orang lain melebihi dirinya sendiri. Entah ya Habib, nggak ada, teori aja itu Habib. Mana ada orang mencintai orang lain melebihi anaknya sendiri. Ini anak darah daging Habib, masa bisa mencintai Rasulullah melebihi anak sendiri? Teori itu bukan praktek, prakteknya nggak bisa seperti itu, saudara. Kata siapa? Coba teori. Sahabat-sahabatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka di garda terdepan mempraktekkan hal tersebut, saudara.
Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau tadi kita dengar katanya mencintai Nabi harus lebih dari mencintai keluarga sendiri, orang tua, anak. Ternyata Sayyiduna Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau disebutin nama Nabi biasakan kompak jawab radhiyallahu. Apa jawabnya? Radhiyallahu anhu. Sayyiduna Abu Bakr As-Siddiq. Karena dengan menyebutkan radhiyallahu anhu ketika disebutkan nama sahabat itu mengeluarkan penyakit Syiah Rafidhah dari hati kita, saudara. Cuma nyebut radhiyallahu anhu doang tuh ngeluarin penyakit tuh tanpa kita sadar dari hati. Alhamdulillah. Sayyiduna Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar Siddiq pernah mengatakan kepada Rasulullah, "Walladzi ba'atsaka bil haqq la islamu Abi Thalib aqarru li'aini min islami Abi Quhafah li'annahu aqarru li'ainik." Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, "Ya Rasulullah, andai kata pamanmu Abu Thalib masuk Islam, demi Allah, andai kata pamanmu Abu Thalib masuk Islam." Abu Thalib ini pamannya Nabi. Nabi waktu di dalam kandungan ayahnya Sayyidina Abdullah wafat. Begitu Nabi lahir diurus oleh ibunya Siti Aminah. Setelah Siti Aminah, saudara, setelah beberapa tahun Nabi langsung disusui oleh Halimatus Sa'diyah, dibawa Nabi ke desa Bani Sa'ad. Setelah dari desa Bani Sa'ad, ketika itu terjadi syaqqus sadar, pembelahan dada, Nabi dikembalikan ke Mekah, kembali diasuh oleh ibunya Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah. Setelah Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah wafat, siapa yang merawat Nabi saat itu? Siapa yang merawat Nabi saat itu? Kakeknya atau Abu Thalib? Ada yang bilang Abu Thalib, ada yang bilang kakeknya. Ini perbedaan pendapat ibu-ibu ini. Saya ganti pertanyaannya, Bu. Ibu-ibu banyak yang jawab cuma 10, jangan-jangan sisanya kuntilanak ini, saudara. Bu. Damang, Bu. Yang jawabnya semangat, saya doain bahagia dunia akhirat. Bu. Jawab yang jujur. Tahu Anang Hermansyah? Jawab jujur. Yang jawabnya jujur saya doain banyak rezeki. Tahu Anang Hermansyah? Siapa istrinya Anang yang sekarang? Gak ada khilaf nih, sama semuanya. Sebelum Mas Santi istrinya Anang siapa? Krisdayanti. Kompak nih, gak ada khilaf. Anaknya Anang sama Krisdayanti namanya siapa? Yang perempuan? Aurel. Aurel suaminya namanya siapa? Masya Allah. Manaqib Anang radhiyallahu anhu apa? Giliran nama keluarga Nabi pada ngapal. Sejarah Nabi nggak hafal. Dari majelis maulid ke majelis maulid, dari majelis sholawat ke majelis sholawat. Tentang sejarah Nabi yang paling sederhana, paling dasar nggak hafal. Saya sengaja ngasih contoh seperti itu untuk menunjukkan korelasi, saudara, komparasi, untuk menunjukkan perbandingan, komparasi. Betapa jauhnya kita dengan Rasulullah. Orang yang belum tentu bisa nyelamatin kita di akhirat, kita hafal keluarganya. Giliran Nabi yang bakal ngasih syafaat kita nggak hafal, saudara. Inna lillahi. Introspeksi diri masing-masing. Introspeksi diri masing-masing. Saya sengaja ngasih perbandingan itu biar kita sadar betapa jauhnya kita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara, yang merawat Nabi setelah ibunya wafat kakeknya Abdul Muthalib. Setelah Abdul Muthalib wafat, yang merawat Nabi paman Nabi Abu Thalib, ayah dari Sayyidina Ali bin Abi. Berarti Sayyidina Ali dengan Rasulullah statusnya sepupu. Singkat cerita, saudara, Abu Thalib merawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan sampai Nabi diutus. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dimusuhin, Abu Thalib pasang badan buat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Abu Thalib ini sepuh, dihormati oleh Quraisy. Abu Thalib, saudara, Nabi pengen banget Abu Thalib masuk Islam. Tapi Abu Thalib nggak mau nunjukkan keislamannya. Kenapa? Strategi. Kalau nunjukkan keislamannya nanti sulit pasang badan buat Nabi, kurang efektif takutnya saat itu. Walaupun nanti di akhir hayatnya ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah khilaf, beda pendapat. Sebagian ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan Abu Thalib sampai akhir hayatnya nggak ketahuan syahadat. Tapi banyak dari ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah, khususnya dari kalangan Sufiyah, khususnya dari kalangan Ahlul Bait,
itu mengatakan Abu Thalib di akhir hayatnya syahadat. Bahkan Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, guru dari para guru ulama Nusantara, sampai menulis kitab judulnya Asnal Matalib fi Najati Abi Thalib. Al-Imamul Barzanji yang sering kita baca kitab maulidnya, kitab Barzanji, punya kitab juga tentang satu kitab panjang lebar menjelaskan bahwasanya Abu Thalib di akhir hayatnya masuk Islam. Alhamdulillah. Tapi saat itu Nabi berharap banget Abu Thalib masuk Islam. Sampai-sampai Sayyidina Abu Bakar ngomong, la islamu Abi Thalib agar li'aini min Islam ya Abi Quhafa ya Rasulullah. Andai kata pamanmu Abu Thalib masuk Islam itu lebih membuat saya senang daripada bapakku sendiri Abu Quhafa masuk Islam. Sayyidina Abu Bakar itu namanya Abdullah bin Abi Quhafa. Abu Quhafa ayahnya Sayyidina Abu Bakar. Kenapa Habib? Emang Sayyidina Abu Bakar gak sayang sama ayahnya? Kok sampai begitu? Sayang. Tapi alasannya kata Sayyidina Abu Bakar, li'annahu aqarru li'inik. Karena kalau Abu Thalib masuk Islam itu lebih bikin gembira hatinya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, Sayyidina Abu Bakar sayang sama ayahnya. Tapi karena ini berurusan sama Rasulullah, Nabi ini nomor satukan saudara, yang lain setelah Nabi. Begitu pula Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Biasakan, bukan hanya di forum ini, kapanpun Anda mendengar nama-nama mulia itu, biasakan lisan ini enteng nyebut radhiyallahu an.